Selamat pagi Sobat Taman Sakti dimanapun Anda berada. Guys, mungkin pernah dengar Covid naik lagi. Covid naik lagi. Nggak perlu nyalain siapa-siapa. Yang jelas sekarang Covid naik lagi. Kalau kita sibuk nyalain siapa-siapa, malah kita nggak bisa berpikir jernih, ya. Cukup kita lihat realitanya bahwa Covid naik lagi. Ya, walaupun ini hanya terjadi di beberapa kota, ya, tapi bagaimanapun nanti cepat atau lambat, kalau hal ini tidak segera ditanggulangi, kalau kita semua nggak segera kembali mentaati prokes dan lain-lain, maka ujung-ujungnya tetap berdampak. Jumlah penduduk masyarakat akan menurun lagi. Maka dia nggak akan mungkin dia tuh bisa bayar ini, bisa bayar itu, bisa beli hal-hal yang nggak utama dan lain-lain. Jadi akan terus semuanya saling berkaitan. Semuanya akan saling berkaitan. Ini bukan aku nakutin, saya cuma mengajak untuk segera siapin plan A, plan B, plan C, dan seterusnya kalau perlu sampai plan Z. Oke? Dan memang kedengarannya, wah, si Bang Oke emang enak aja dia ngomong. Kita yang lagi ini ngerasainnya. Percaya, saya pernah ngalamin itu. Saya sering dulu ada masa-masanya di mana saya untuk besok pun saya nggak tahu ngasih makan apa untuk anak saya. Katakan uang saya cuma megang 150.000. That's it, 150.000 asli. Ya, untuk kita makan bertiga hari ini. Besok belum tahu. Oke, kembali lagi ke masalah. Kita harus siapin plan A, plan B, plan C, plan D. Sekarang ini guys, sekarang ini sudah musik internet. Semua sudah dimudahkan. Dengan internet banyak hal yang gratis kita bisa dapat lakukan. Oke? Jangan berpikir, laku nggak. Nggak usah mikirin laku nggak. Oh, ya orang gratis, ngapain mikirin laku nggak? Ya kalau nggak laku ya wes. Kan kita nggak dalam duit. Saya berbicara contohnya seperti bikin online shop. Bikin 10 toko kalau perlu. Modalnya dari mana? Dropshop aja dulu. Dropshop itu berarti nyaloin, ya. Jadi misalnya kita datengin toko A, toko B, toko C, padahal bukan barang kita. Terus kita cuma numpang foto, kita jualin lagi. Habis itu berdoa, hoki-hokian. Toko siapa yang laku? Pernah kan buka Tokopedia atau apa? Kan banyak tuh produk yang sama yang jual tokonya banyak. Kadang-kadang ada yang fotonya sama lagi. Harganya aja beda-beda. Ada harga yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Tapi buka deh harga yang lebih mahal. Tetap ada yang beli kok. Tetap ada yang beli. Yang penting seperti saya bilang dulu di video sebelumnya. Kita minta kepada Tuhan untuk dikasih berkah, untuk dikasih rezeki. Tapi kita mesti punya wacananya. Gitu loh. Ya. Jadi buka aja toko. Itu Tokopedia. Apalagi? Itu kalau toko online. Apalagi? Banyak hal yang bisa dikerjain. Kita siapin aja gitu. Jangan nanti kalau udah keadaan makin buruk kita baru mau mulai. Jadi dari sekarang tuh udah siapin. Toh nggak pakai duit. Kita ada 24 jam sehari. Sorry, tapi kuranginlah tidurnya. Saya sampai sekarang tidur cuma 4 jam, men. Saya tidur tuh sekitar jam 12, jam 1, lalu jam 4, jam setengah 5 saya udah bangun untuk subuh. Dan sampai sekarang saya bikin video, selalu tuh. Habis saya subuh, saya kontrol ini tempat, ya kan. Habis itu balas-balasin email untuk tamu-tamu saya di luar negeri karena jam segituan tuh mereka kan beda waktu ya, beda waktu. Jadi saya kontak tamu-tamu saya di luar negeri. Terus bikin video. Tetap saya rutin, saya coba rutin dua hari sekali at least. Dan seperti diketahui saya punya 2 channel kan, satu lagi fotografi pun juga saya coba maintain begitu. Nah, anyway, kerjain. Kita nggak tahu berkah dari mana datangnya. Buka aja, gratis kok, ya kan? Nih satu lagi. Ini belum pernah saya cerita, lihat. Saya juga agen asuransi, men. Agen asuransi yang suka baru angkat telepon orang udah bilang maaf pak enggak, belum dengar udah bilang enggak. Nah, saya agen asuransi. Kenapa? Orang jadi agen asuransi gratis kok. Kenapa enggak? Ya kan? At least saya dapat pendidikan. Jadi gini, kalau kita gabung agen asuransi, itu kita ada seminar-seminar atau workshop gratis mengenai cara kita menjual. Ilmu itu, men. Ilmu dan gratis. Habis itu kita dikasih, tergantung sub company-nya. Yang saya ikutin ini kita dikasih 3 bulan untuk ada progres atau enggak. Kalau enggak kita ya udah dibikin inaktif karena dianggap buang-buang aja kali ya. Nah, tapi gitu, gak usah mikir aduh pak, zaman sekarang siapa yang mau ke asuransi, ngapain jauh ke sana. Kerjanya dulu, kita kan nggak tahu, buktinya banyak aja asuransi yang masih hidup, berarti kan masih ada klien. Jadi kerjain aja. Ya, satu contoh untuk teman-teman yang mau bikin online shop juga, ini ada bagus, langsung dari pabrik,
yaitu kosmetik itu bagus loh. Kenapa? Karena produknya itu orang kalau habis pesan lagi, dan segala macam. Dan ini langsung dari pabrik, ya, nggak perlu naikin harga karena dia based on commission. Viva, nah ini dia. Nah langsung aja di follow up, nggak ada modal. Ya ada sih, berapa sih, 150.000 ya kalau nggak salah ya. Nah kayak gue contohnya nih, kemarin gue ngobrol-ngobrol waktu acara selamatan suratan anak gue. Oh iya, gue pikir-pikir ya, waktu itu kan bilang dibikinin video aja om gitu kan. Kayaknya nggak relevan, tapi kalau ada yang mau nonton, ini dia gue taruh di YouTube channel anak gue. Ini ada di YouTube channel anak gue. Klik aja gue kalau mau nonton acaranya. Anyway, ngobrol gue ada teman gue dari perhotelan juga. Okupansi lu berapa? 100% gue bilang. Ya yang bener 100%, gue penuh. Sampai bulan Agustus gue udah penuh tempat gue. Nah, wah hebat loh. Zaman sekarang tempatnya penuh, banyak hotel yang berantakan. Gini men, semenjak covid, bukan semenjak covid sih, semenjak kondisi seperti ini, khususnya di Bali, gue udah merubah tempat gue bukan hotel, ya. Gue udah merubah tempat gue ini bukan hotel. Hotel itu kan maksudnya untuk orang liburan ya, untuk orang liburan. Orang liburan tuh udah nggak ada. Mungkin dari 50 cuman, mungkin dari 100 orang cuman berapa yang orang liburan, ya. Dan itu juga musim. Nah, gua ini udah bukan jadi tempat orang liburan. Gua ini adalah tempat untuk orang tinggal. Gua udah rubah. Gua bukan tempat orang liburan, tapi tempat orang tinggal. Karena kalau target gua tuh orang liburan, siapa yang mau liburan? Target gua adalah tempat orang tinggal. Nggak mesti orang Bali, ya. Banyak kan orang tinggal kan banyak. Kayak gua orang dari Jakarta tinggal di Bali, gitu loh. Nah kayak teman kita nih ada, ya, kalau nonton, ya. Indra, Nisa, kalau nonton, dia juga subscriber gua. Nah, dia tinggal di Bali, dan dia 2 bulan dia tinggal di sini. Jadi emang untuk orang tinggal gitu loh. Ini kayak bule-bule, ya kan, ini kayak yang di Hibiscus ada bule. Dia emang udah tinggal di Bali gitu. Dia tinggal di sini udah bulan keempat sekarang, udah bulan keempat. Terus udah lama-lama tinggalnya. Jadi emang tempat tinggal gitu, bukan orang liburan, gitu. Jadi udah. Kalau orang tempat tinggal kan berarti masuknya ke kebutuhan, bisa dikatakan kebutuhan pokok setelah makan kan, setelah sandang kan. Jadi kalau tempat tinggal kan berarti udah masuknya ke kebutuhan pokok, ya kan. Pangan, sandang, papan. Gue udah di papan sekarang, bukan orang liburannya. Kalau liburan itu yang ke-5 kebutuhannya udah aman semua, baru mereka mikirin liburan. Nah gue geser tempat gue ini sebagai penyedia papan, penyedia kebutuhan pokok, gitu. Setelah makan, sandang, papan, itu dia. Maka itu tempat gue masih penuh. Itu kuncinya. Ya kalau ada teman-teman dari yang bisnisnya sama seperti saya, penginapan, itu kunci saya. Kenapa tempat saya penuh terus? Itu karena saya geser, bukan jadi untuk liburan, tapi untuk tempat tinggal. Dan kebutuhannya pun saya siapkan untuk tempat tinggal. Tempat tinggal perlu apa? Harus punya dapur, ya kan. Nggak perlu, kalau orang liburan kan makan di restoran, nggak mungkin sama makan di restoran terus. Orang kondisi seperti ini, keuangan mereka juga pasti ngepas, apalagi sekarang ada covid naik lagi, ya kan. Tentunya bagaimanapun juga berdampak. Jadi harus ada dapur, jadi mereka bisa masak sendiri, ya kan. Walaupun cuma nasi sama telur dadar kadang-kadang yang mereka makan, tapi mereka tetap bisa makan gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada dapur, mereka mesti makan di luar, men, sekali 2 kali sih oke. Tapi kalau tiap hari kan boncos juga, ya nggak. Apalagi kalau mereka suami istri misalnya. Nah, itu dia, itu kunci gua. Jadi kita juga mesti, jadi nggak perlu kalap kalau mendengar sesuatu, tapi langsung oke, tenang, ya kan. Pikir so what, ya, so what. Kita langsung bikin plan B. Kalau begini. Kayak gue langsung mikirin nih, walaupun tempat gue udah penuh sampai Agustus, baru available September, tapi gue udah pikirin. Oke, ntar gimana kalau misalnya kondisi makin buruk, katakan Bali nggak jadi buka, gimana nih, ya kan? Gimana gue ngejar yang September? Itu udah mesti gue pikirin. Atau gue dapat uang dari mana lagi? Fotografi gue gimana? Masih jalan nggak fotografi gue? Udah ada yang subscribe belum ke channel fotografi gue? Nih, channel fotografi gue mention juga di description. Klik sini. Oke. Nah, fotografi gue aja udah gue geser sekarang. Fotografi gue itu sekarang mengenai low budget fotografi. Jadi untuk orang yang punya hobi foto tapi modalnya nggak ada atau modalnya dikit. Nah, ini channel tujuan. Ya gue udah geser semuanya, men. Gue geser.
nggak usah bicara tinggi-tinggi sekarang. Fotografi gue geser, jadi sekarang jadi low budget fotografi. Jadi gimana cara kita foto dengan memakai alat-alat yang tidak mahal ya. Terus kayak tempat gue geser. Dulu sebelum covid ini adalah tempat liburan, maka fasilitasnya adalah tempat liburan. Gue siapin ini tour, paket tour segala macam. Sekarang enggak, ini jadi tempat tinggal ya. Gue bikin jadi tempat tinggal dengan fasilitas resort gitu untuk bisa bersaing. Nah, coba sobat-sobat Taman Sakti lainnya apa bidangnya, digeser juga. Semakin mendekati ke kebutuhan semakin baik. Saya punya rumah makan atau warung, bikin paket. Misalnya paket makan 10 kali dapat gratis makan 1 kali misalnya. Bikin aja, nggak usah fancy pakai kartu, kertas aja, kertas di fotokopi, di kotak-kotakin gitu ya. Datang ke warung, ini Pak, Bapak makan 1 kali ya. Nanti yang ke-10 Bapak dapat gratis 1 makan yang senilai 20.000. Wah, 20.000 kan tuh kayak ayam geprek apa segala kan 20.000 tuh. Nah, itu sengaja kita jaga, men. Kita jaga customer kita itu, kita tahan supaya nggak ke tempat lain, supaya nggak ke warung lain. Dia mau makan ke warung lain juga, aduh sayang dong nih, 3 kali lagi kita dapat gratis ya, gitulah. Nah, disesuaikan lah, coba berkreatif ya, disesuaikan sama usaha teman-teman sekalian, kayak gitu contohnya. Oke, kayaknya sekian dulu. Emang di video kali ini gue gak kemana-mana, tapi intinya adalah yang kita lihat ada realita. Sekarang covid naik, nggak usah nyalain siapa-siapa, langsung siapin plan A, plan B, plan C, dan untuk yang sudah punya usaha langsung siapin juga untuk nahan kita punya customer ya, seperti contohnya itu, atau apalagi terserah, kreativitas masing-masing, sesuaikan dengan usahanya. Sebagai contoh kayak tempat gua yang tadinya tempat liburan sekarang ada tempat tinggal gitu. Oke. So kalau misalnya ada yang kurang jelas atau seperti biasa, kalau misalnya ada yang kurang jelas atau minta diperdalam lagi, silakan komen di bawah ya kan. Video ini emang gua khusus nggak jualan tempat gua. Biasanya kan gua selalu jualan tempat gua. Nah, sekarang ini gua kembali lagi ke hal ini karena gua lihat ini kayaknya cukup urgent melihat kondisi covid seperti ini. Oke. So until video selanjutnya, in the meantime stay safe baby.